Selamat malam, Shalom. Suara saya kedengaran ya? Baik, saudara, kita akhirnya tiba di pelajaran keempat hari ini, dan ini adalah seri terakhir untuk season ini, untuk kali ini, EBS, mengenai karya pengudusan Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar mengenai fenomena. Fenomena yang seputar Roh Kudus yang populer ya, yang mungkin menarik perhatian banyak orang. Misalnya yang pertama, tentang menghujat Roh Kudus. Ini dosa tak terampuni disebut di dalam Alkitab, dikatakan oleh Yesus sendiri. Kalau begitu, ini ada dosa tak terampuni, lalu bagaimana dengan kuasa penyaliban Yesus? Itu nggak cukupkah berkuasa untuk mengampuni orang yang menghujat Roh Kudus? Nah, bagaimana kita memahami hal ini? Yang kedua, ini juga sebenarnya pelajaran yang sudah basic yang lalu, tapi saya juga angkat karena ini berkaitan semuanya sebenarnya. Yang pertama tadi tentang menghujat Roh Kudus, yang kedua adalah tentang bagaimana dengan karunia bahasa roh. Kenapa ada gereja yang pakai bahasa roh? Kenapa ada gereja yang tidak? Termasuk gereja kita yang mungkin tidak. Yang ketiga, bagaimana dengan baptisan roh dan juga kepenuhan roh? Nah, ini semua satu rangkaian ya. Nah, saudara, maka hari ini kita mungkin tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tapi ini juga ironis. Karena pertanyaan-pertanyaan ini seperti ini muncul, ini juga menandakan bahwa kita tidak betul-betul kenal siapa yang kita sembah. Karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan turunan tentang siapa yang kita sembah dan karyanya, Roh Kudus. Maka hari ini, saudara, saya mereview kembali tentang beberapa hal yang di luar sebenarnya topik khusus tentang karya pengudusan Roh Kudus, seperti soal bahasa roh, kepenuhan roh, baptisan roh. Nah, mari bersama-sama, saya akan share screen, mari kita simak, saudara. Oke, saudara kelihatan ya? Baik, hari ini Roh Kudus, dosa dan fenomena. Fenomena itu kan berarti beberapa kejadian-kejadian yang menarik perhatian, yang luar biasa ya. Baik, kita sudah belajar dari materi ini 4 minggu. Ini minggu keempat. Yang pertama tentang sanctification, arti menjadi orang kudus. Yang kedua tentang apa itu menjadi manusia baru. Yang ketiga tentang buah roh minggu lalu. Yang keempat yang hari ini adalah isu dan fenomena roh. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu, kita review apa yang kita sudah pelajari minggu lalu ya. Yang pertama yang mengenai bahasa roh, buah roh, saudara, waktu kita berbicara tentang buah roh itu bukan bicara soal hasil terlebih dahulu, melainkan proses yang terjadi di dalam. Nah, setiap hari kita punya pertempuran keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging itu bukan cuma soal dosa, tapi keinginan adalah hal-hal yang melampaui Tuhan. Bahkan kita bisa menginginkan hal baik melampaui Tuhan, itu pun masuk dalam kategori keinginan yang bukan berasal dari roh. Kemudian yang kedua, karakteristik buah roh yang membedakan ini dengan kebaikan umum adalah satu, karakteristik ini selalu berkaitan dengan Tuhan dan bukan lahir dari upaya kita berbuat baik. Jadi semua buah roh itu selalu berkaitan dengan Tuhan. Dan ini sifatnya satu relasional, yang kedua internal dari dalam, yang ketiga itu holistik. Jadi kita nggak mungkin punya kasih tanpa punya penguasaan diri. Kita nggak mungkin bilang kita punya damai, tapi kita nggak punya kemurahan hati. Tidak. Seorang yang punya buah roh, ini adalah sesuatu yang lahir dari dalam. Bukan soal perbuatan dan perilaku, tapi ini dari dalam relasi dengan Tuhan. Dan karena itu, ini berbeda dengan kebaikan-kebaikan umum, serupa tapi tak sama pembawaan asal kita ya. Ada orang yang kuat di area tertentu, misalnya orangnya flekmatik, damai ya, enggak sensitif ya, enggak gampang baper, bawa perasaan ya. Orang tenang, ayam, enggak susah-susah, enggak neko-neko. Tapi biasanya orang seperti ini kurang peka, kurang murah hati, enggak peduli dengan sesama. Dia memang damai karena memang bawaannya seperti itu. Dan kebalikannya, ada orang yang kehadirannya itu wah rame, yang bikin hidup suasana. Tapi orang seperti ini biasanya penguasaan dirinya lemah. Nah, pembawaan asal itu membuat kita kuat di satu hal, tapi kita tidak peduli, belum tentu peduli pada hal yang lain, dan itu semua adalah mengenai kita. Tapi buah roh itu satu kesatuan, itu dari Yesus. Dan karakter-karakter kasih, damai sejahtera, dan seterusnya yang kita sudah bahas minggu lalu, itu semua bermuara pada Tuhan. Nah, saudara, sehingga buah roh itu bukan soal berbuat baik, tapi itu adalah hasil orang yang bertumbuh, yang berakar di dalam Tuhan. Nah, hari ini, saudara, kita akan membahas, saya bagi beberapa,
3 bagian lagi ya. Yang pertama tentang dosa tak terampuni menghujat Roh Kudus, kita akan bahas ini khusus dengan durasi waktu yang lebih lama. Kemudian secara cepat kita akan bahas mengenai tanda kutip dosa terampuni terhadap Roh Kudus. Ada dosa yang tak terampuni, berarti ada dosa yang terampuni dong ya. Kemudian ketiga kita akan bahas secara cepat juga baptisan, bahasa, dan kepenuhan roh. Setelah itu kita akan review total dan tanya jawab. Baik, saudara. Saya akan mengajak kita membaca bagian dulu, karena waktu kita membahas tentang menghujat Roh Kudus, kita mesti bahas ini melihat teks Alkitab. Jadi bukan sekedar pengajaran doktrin, kita akan menggali ya bagian ini ya. Dan saya akan menunjukkan ayat Alkitab untuk kita perhatikan, saudara. Nah, mari kita perhatikan, saya akan bacakan bagi kita. Ini dari Matius pasal 12, ayat 22 sampai 37. Kisah ini terdapat dalam 3 Injil sinoptik ya, Matius, Markus, dan Lukas. Tapi hari ini kita akan membaca, mengupas dari Matius. Ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Nah, karena orang Yahudi juga banyak yang punya praktek mengusir setan ya, dan berhasil. Ayat 28. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, ini, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Oke, ini intinya ya, yang akan kita bahas hari ini. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya, pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, saudara, demikian ya ayat yang kita baca ini mengenai menghujat Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, yang mengagumkan ya, saudara pernah melihat misalnya kalau ada yang pernah mungkin kalau jalan-jalan misalnya ke Tiongkok ya, lihat tembok raksasa Tiongkok gitu ya, atau lihat piramida di Mesir, atau lihat gereja-gereja katedral misalnya di Roma atau di negara-negara Eropa. Wah, itu kan besar-besar tinggi sekali kan. Dan itu dibangun ribuan sampai ratusan tahun yang silam. Yang mana kalau kita misalnya mau bikin replikanya hari ini dengan teknologi kita, ya kita itu memang lebih mudah. Tapi bayangkan dengan teknologi hari ini mau bikin replika seperti itu aja, bangunan yang luar biasa itu mungkin juga bukan hal yang mudah. Kalau ada yang kerjanya jadi kontraktor di sini, bayangkan ya, disuruh bikin kayak begitu, itu bukan hal yang mudah. Tapi bayangkan, ini orang ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, yang teknologi konstruksinya belum secanggih hari ini, itu bisa membuat bangunan semegah, sehebat itu. Nah, saudara, kalau kita melihat bangunan seperti itu, makanya tidak heran kita berdecak kagum ya. Kok bisa?
Kok bisa? Hari itu belum ada teknologi seperti itu. Kok bisa? Nah, atau misalnya kalau kita misalnya melihat ada orang ya, misalnya kita melihat ada orang main musik ya. Wah, kalau orang konser ya, entah main gitar, entah main piano ya. Wah, dia mainnya tuh bagus banget dan kelihatan nggak ada beban. Kalau pakar piano ya misalnya lagi konser ya, wah jarinya tuh menari-nari di atas piano. Itu seperti nggak lihat, seperti jarinya bergerak sendiri. Kalau kita nggak bisa main musik dan kita nggak mengerti, atau belum selevel itu, kita mungkin tanya, gila, kok bisa? Kok hebat orang ini? Ini latihan berpuluh-puluh jam mungkin setiap hari ya, belasan jam mungkin. Kok bisa? Nah, ungkapan kok bisa itu menunjukkan kita kagum pada kemampuan seseorang, pada karya yang luar biasa, yang kita sendiri nggak mengerti. Bagaimana bisa melakukan itu? Nah, saudara, saya pakai contoh ini untuk membayangkan bagaimana kita melihat ya, apa yang Yesus lakukan. Menyembuhkan orang buta, bisu, dan kerasukan setan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya pada waktu itu, bahkan pada hari ini pun, bukan? Kalau ada orang buta, ada orang bisu, dan bahkan kerasukan setan, itu sembuh oleh satu orang tanpa berobat. Dan cuma diolek-olek omongan saja. Saudara, tidakkah kita akan takjub? Dan bayangkan pada zaman itu, belum pernah ada orang buta sembuh. Kalau hari ini mungkin cangkok mata bisa menyembuhkan. Tapi hari itu tidak ada. Sehingga orang waktu ketika melihat apa yang Yesus lakukan, orang takjub dan orang berkata, tidak mungkin tidak. Ini orang bisa menyembuhkan, bisa melakukan hal ini. Ini pasti sesuatu yang luar biasa. Ini pasti ada kuasa yang bukan dari manusia. Nah, sekarang pilihannya cuma dua. Kuasa itu dari mana? Cuma ada dua kuasa di dunia ini. Dan orang Yahudi pun mengakui itu. Dua kemungkinan jawaban ini, saudara, cuma dua, yaitu satu, ini kuasa Tuhan, yang kedua ini kuasa setan. Dan orang Farisi, saudara, ya, yang jadi antagonis di sini ya, yang akan kita lihat yang membuat Yesus berkata tentang dosa menghujat Roh Kudus ini, orang Farisi memilih untuk berkata bahwa kuasa ini berasal dari setan, dari Beelzebul. Nah, Beelzebul ini sebenarnya adalah cara orang Yahudi ya untuk menghindari menyebut nama setan ya. Beelzebul adalah penghulu setan, artinya ya harafiahnya ini adalah tuan atas segala macam yang kotor, yang ya lalat ya, kotor-kotoran. Nah, mengapa orang-orang Yahudi yang lain melihat berkata, agaknya ia ini anak Daud. Mereka menduga Yesus ini adalah memakai kuasa dari Tuhan, tapi orang Farisi berkata, ini kuasa dari setan. Yang lebih beragama, yang lebih berilmu, mestinya orang Farisi. Kenapa mereka menyebut Yesus memakai kuasa setan? Nah, karena begini, kalau mereka nggak menyebut Yesus memakai kuasa setan, alternatifnya cuma satu. Alternatif lainnya adalah, berarti Yesus ini dari Tuhan. Roh Yahweh, yang mereka sembah sendiri. Dan ini berarti mereka harus mengakui apapun yang Yesus lakukan, itu berasal dari Tuhan. Tentang pengajarannya, tentang konsep kerajaan surga yang berbeda sama orang Yahudi. Orang Yahudi kan berharap akan ada Mesias akan menggulingkan pemerintahan, tapi Yesus kan mengajarkan hal yang kebalikan total. Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh. Yesus mengajarkan untuk memberikan pipi satunya waktu pipi satunya ditampar. Yesus mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang dengan ekspektasi mereka. Nah, bayangkan, kalau mereka mengakui Yesus itu dari Allah, mereka harus menerima apapun yang Yesus ajarkan. Nah, mereka jelas nggak mau. Maka tidak heran, di sini orang Yahudi, orang Farisi, dengan sadar, dengan pengetahuan mereka yang banyak itu, mereka memilih untuk berkata bahwa kuasa dari Tuhan ini bukan kuasa dari manusia. Kuasa dari Yesus ini pasti bukan kuasa dari manusia, tapi juga bukan kuasa dari Tuhan. Ini kuasa Beelzebul. Nah, sekarang begini. Ketika orang Farisi berkata seperti ini, barulah Yesus berkata, hujat terhadap anak manusia, terhadap aku. Nah, waktu Yesus berkata terhadap anak manusia, itu menunjuk kepada dirinya waktu dia hadir sebagai manusia di dunia ini. Kamu melihat, kamu nggak percaya, kemudian kamu berkata, ya aku ini begini, aku ini bukan dari ini. Itu oke. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, nah ini saudara kita akan lihat ya. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus yang Yesus kenakan kepada orang Farisi setelah mereka berkata bahwa kuasa Yesus ini adalah kuasa Beelzebul. Ada 4 hal di sini. Dosa yang ini disebut dosa tak terampuni. 4 elemen ini yang membuat dosa menghujat Roh Kudus. Itu tergolong menghujat Roh Kudus, bukan sekedar menghujat Yesus ya. Yang kita lihat yang pertama, menganggap pekerjaan Tuhan sebagai pekerjaan
pekerjaan setan. Dan ini bukan soal kata-kata. Ini bukan soal kata-kata, oh karena orang Farisi berkata, oh ini pakai kuasa Beelzebul ya. Mungkin barangkali banyak di antara kita yang dulu belum percaya kepada Tuhan, kalau ada yang bukan orang Kristen dari lahir misalnya ya, kita mungkin pernah misalnya punya keyakinan yang lain, dan kita mungkin banyak orang-orang yang non-Kristen dulunya, yang sebelum percaya kepada Tuhan itu juga mungkin menjelek-jelekan kan. Nah, maka dalam video teaser ya, Evania itu skripnya adalah seperti ini. Wah, temanku ini belum percaya sama Tuhan. Dia menjelek-jelekan Tuhan. Dia bilang Allah orang Kristen kok 3, Roh Kudus itu Tuhan paling buncit nomor 3. Itu menghujat Roh Kudus nggak sih? Nggak diampuni dong. Meskipun nanti dia percaya sama Tuhan, nah itu menghujat Roh Kudus nggak? Nah, saudara perhatikan, menghujat yang di sini itu bukan soal kata-katanya dulu. Kita mau menjelek-jelekan Roh Kudus, kita mau menjelek-jelekan Yesus, bukan di sana. Tapi menganggap pekerjaan Tuhan sebagai pekerjaan setan, dan ini bukan cuma soal kata-kata. Ini soal hati yang sungguh-sungguh. Tapi, yang kedua, menganggap pekerjaan Tuhan sebagai pekerjaan setan ini lahir dalam pemahaman, pengertian, pengetahuan, pengalaman yang utuh tentang Yesus. Yang sadar. Jadi, karena begini, saudara, ada orang yang tentu saja mengatakan itu karena memang belum bertemu Yesus, belum kenal Yesus, belum mengalami Yesus. Sehingga wajar ya orang menjelek-jelekan, orang mengatakan hal-hal yang buruk ya karena memang belum kenal. Ini kalau saya pakai ilustrasi seperti ini, saudara. Kita melihat seseorang kita belum kenal. Misalnya kalau saudara ketemu saya misalnya ya, lalu karena belum kenalan, dia dari jauh, wah Penginjil Hansun ini kayaknya lihat tampang-tampangnya kayaknya orang sombong ya, kayaknya kok mukanya kurang ini mencek no begini. Nah, jadi ini kesan ya kan, asumsi karena belum kenal, maka menduga dari pengamatan yang sangat-sangat terbatas, kemudian berkata, wah aku nggak mau berhubungan sama orang-orang ini. Orang ini pasti punya begini, hatinya pasti begini. Dan kecurigaan-kecurigaan beragam muncul. Nah, saudara pernah punya asumsi ini terhadap orang yang belum kenal? Tapi ketika mulai berelasi dengan orang yang kita waktu belum kenal, prasangka dan asumsi, ternyata bertolak belakang loh dengan asumsi kita. Wah, yang kita bilang dia sombong, yang kita bilang ini orang pelit, yang kita bilang ini orangnya kayaknya motifnya buruk, ada maunya. Ternyata setelah berhubungan, berelasi, berubah drastis itu asumsi kita. Terpatahkan semua. Nah, waktu sudah berelasi, kemudian kita mau tarik kembali nih semua asumsi-asumsi kita. Bisa terjadi? Sangat bisa. Dan bukan cuma dalam hal relasi dengan sesama, dengan Tuhan pun demikian. Setelah mendengar tentang Tuhan, setelah belajar firman Tuhan, kemudian hati terenyuh, kemudian hati disentuh, dan kemudian setelah itu percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, apakah itu disebut menghujat Roh Kudus? Tidak masuk kategori ini. Sebab menghujat yang di sini, yang dimaksudkan di sini adalah dari orang Farisi. Mereka sadar betul, mereka melihat betul apa yang Yesus alami. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Kuasa ini tidak mungkin dari manusia. Dan mereka memilih untuk berkata ini kuasa setan. Dan begitu ini, saudara, kalau ada seseorang menganggap ini kuasa setan, dia tidak akan mau menyembah. Karena ini bukan dari Tuhan, dia tidak akan mau menyembah. Dan ini akan menutup jalan untuk bertobat dan memohon pengampunan. Ibarat ya, ini contoh lagi ya, analogi tadi, kita sudah kenal orang itu. Kita tahu dia berbuat baik, kita tahu semua motif-motif yang selama ini kita asumsikan setelah berelasi, kita tahu. Tapi hati kita tetap nggak senang sama orang itu. Dan kita menolak untuk melihat semua yang dia lakukan, yang kita kenali itu, sebagai hal yang baik. Karena mungkin kita bermusuhan, dan hati kita nggak senang begitu aja, hati terluka mungkin, dan kita memutuskan, pokoknya aku nggak mau sama dia. Nah, ini saudara, ini menolak dalam pengenalan. Dan ini biasanya susah mau didamaikan. Lain, dengan yang kasus yang pertama, belum kenal, berasumsi, kemudian setelah berelasi, ternyata berubah. Berubah juga hubungannya dan asumsinya. Tapi kalau orang sudah kenal dan tetap ngotot, wah ini nggak tetap jelek. Padahal bukti-bukti kebaikan orang ini dalam relasi berdua itu sudah kelihatan. Nah, dalam hal ini kan rasanya sulit untuk mau ada perdamaian. Nah, dosa tak terampuni, satu, menganggap pekerjaan Tuhan sebagai pekerjaan setan, bukan cuma soal kata-kata, tapi ini menolak dalam kesadaran, dalam pemahaman, dalam pengetahuan, bahkan dalam pengalaman yang nyata tentang Tuhan. Yang ketiga, karena menganggap ini setan, dan sudah dengan pengetahuan yang utuh, ya jelas dia tidak akan mungkin bertobat dan memohon pengampunan. Sehingga, saudara,
dengan sendirinya. Tanpa perlu bahkan dilabeli ini dosa tak terampuni. Kita mengerti bukan? Orang diselamatkan karena beroleh anugerah Tuhan untuk beriman, bertobat, percaya kepada Tuhan. Menghindari Yesus. Menolak Yesus. Padahal sudah sadar dan menyebutnya sebagai kuasa setan. Tidakkah itu dengan sendirinya sebenarnya sudah membuat tidak mungkin ada pengampunan dosa di sini? Sehingga kaitan dengan dosa tak terampuni di sini, ini bermaksud untuk berkata, Yesus bermaksud berkata, karya Roh Kudus yang menginsafkan. Nah tadi saya mau tunjukkan ini ya, peran Roh Kudus ini kan banyak ya, dalam penciptaan, dalam terhadap firman Tuhan, dan terhadap kita, intinya ada 3 ya. 1, melahirbarukan, menginsafkan kita, mempertobatkan kita. Yang kedua, menguduskan, yang kita pelajari. Yang ketiga, memberikan kita karunia untuk melayani. Dan ketika Tuhan berkata, Roh Kudus yang menginsafkan dan mempertobatkan itu, engkau tolak. Ketika engkau menolak jalan pengampunan, jalan keselamatan, engkau sebut itu sebagai setan. Dan engkau lakukan itu dengan sadar, dengan pengetahuan yang utuh, dalam pengalaman yang sudah bisa dipastikan. Engkau sebenarnya sedang menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus. Dengan demikian, tidak mungkin ada jalan untuk diselamatkan. Jadi, yang disebut dosa di sini bukan perkataannya, bukan perbuatannya, tetapi satu set yang membuat orang menolak Tuhan dan tidak mendapatkan pengampunan. Itulah dosa tak terampuni. Nah, sehingga di sini Yesus memperingati orang Farisi yang berkata ini. Yesus bukan mengklaim, kamu orang Farisi, kamu sudah menghujat Roh Kudus, kamu tak terselamatkan. Bukan, Yesus menyebut bahwa perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang menunjukkan bahwa yang kamu lakukan ini, kalau kamu lakukan dengan sadar dan kamu terus menolak, inilah yang disebut pada akhirnya akan disebut sebagai dosa tak terampuni, menghujat Roh Kudus. Kalau engkau menyebut Tuhan sebagai hantu, ya, Tuhan sebagai setan, kuasa Tuhan sebagai kuasa roh jahat, tidak ada pengampunan untukmu kelak di sana. Baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Ini bukan berarti bahwa ada kesempatan untuk diampuni di kehidupan yang akan datang, bukan. Tapi Yesus bermaksud mau berkata, ini serius dosa seperti ini, karena pengampunan itu tidak kamu dapatkan di sini, efeknya pun engkau akan terima dalam kekekalan nanti. Nah, tapi saudara, semengerikan-mengerikannya dosa ini, peringatan ini begitu keras. Sebenarnya lewat peringatan ini, ada anugerah yang Tuhan Yesus sedang nyatakan. Anugerah apa itu? Nah, anugerah itu begini. Waktu Yesus berkata, dosa tak terampuni ini diulang 2 kali di bagian kita baca ya. Tapi Yesus juga berkata, semua dosa akan diampuni. Nah, saudara, kita mungkin seringkali fokus kepada yang satu yang tak terampuni ini. Tapi saya mau mengajak kita melihat anugerah Tuhan di balik peringatan ini. Berarti Yesus seperti mau berkata, dan Yesus mengatakan ini juga 2 kali, semua dosa, setiap dosa, itu akan diampuni. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, bahkan yang terhadap Yesus sendiri. Dalam pengertian, ketika orang-orang itu melihat Yesus, mereka belum punya pengetahuan yang utuh dengan Yesus, berbeda dengan kita hari ini. Mereka belum melihat Yesus bangkit, mereka belum tahu Yesus naik ke surga. Mereka belum menerima Roh Kudus, tapi kita sudah. Nah, saudara, semua dosa lain akan diampuni. Dan ini, saudara, ini adalah anugerah yang sangat besar. Jadi, belajar ini, saudara, bukan untuk membuat kita menakut-nakuti diri kita atau mengancam orang lain. Tapi ini justru mau mengajak kita melihat anugerah Tuhan. Karena sekali lagi, dosa menghujat Roh Kudus itu berarti dosa yang pada esensinya itu tak terampuni karena memang respon manusia tidak mungkin mau bertobat, menganggap Tuhan sebagai setan dalam kesadaran yang utuh, dalam pengetahuan yang sudah utuh, dalam pengalaman dan pemahaman yang sudah utuh. Bukan dalam ketidaktahuan. Sehingga bayangkan, kalau saudara tahu ada sesuatu yang berbau satanik, masakan saudara mau mendekat. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan di balik ini adalah tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu berat yang membuat saudara berkata, aku nggak layak di hadapan Tuhan. Aku bejat, aku kotor, aku tak terampuni. Tidak ada dosa apapun yang entah saudara lakukan di masa lalu, di masa kini, atau bahkan nanti ketika jatuh lagi saudara. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan saudara dari Tuhan. Begini, dalam 1 Timotius 1 ayat 15 saya bacakan ya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Siapa yang mengatakan ini? Saudara yang mengatakan ini adalah seorang bernama Saulus dari Tarsus.
Ingat kisahnya? Paulus. Ini orang Farisi yang bangga dengan kefarisiannya. Dia berapi-api menjaga iman dan tradisi leluhurnya. Dia marah pada orang-orang Kristen, dia bantai orang-orang Kristen, dia bunuh mereka karena dia tahu, aku ini seorang penyembah Tuhan. Dan perhatikan, dia jahat, dia membunuh, dia bejat sekali. Dia mengajar, menangkap, membunuh orang Kristen. Namun kita tahu apa yang terjadi kemudian dalam hidupnya. Yesus kemudian menangkap Paulus dan membunuhnya, tanda kutip. Membuat Saulus mati. Mengubah hidupnya, menghidupkannya kembali. Dan kini Paulus itu yang kembali malah menjadi pembawa berita pengampunan bagi banyak orang yang belum percaya pada Yesus. Nah, saudara begini, kalau kita mau pikir, waktu Paulus berkata, di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Ini bukan kalimat merendahkan diri di atas gunung, saudara. Kadang-kala kan kita bisa begitu ya. Aku ini kurang pinter, aku ini kurang cakap, aku kurang pandai. Padahal sebenarnya kita bisa mengukur kemampuan kita. Nah, sehingga kita sebut itu merendah di atas gunung ya. Tapi perkataan Paulus di sini, ini bukan merendah di atas gunung. Di antara yang berdosa, aku yang paling berdosa. Paulus mau bilang, orang sebejat aku. Itu diampuni dan dipakai oleh Tuhan. Ada tidak saudara yang lebih bejat dari Paulus? Ada saudara yang melakukan perbuatan yang jauh lebih jahat dari Paulus? Ada di sini? Saya rasa mungkin belum sampai level Paulus, bukan? Saudara, firman Tuhan berkata, kalau yang selevel Paulus saja, dosanya diampuni. Adakah yang kita lakukan yang tidak diampuni oleh Tuhan? Ini contoh yang dipakai oleh Paulus. Semua dosa diampuni, dan inilah yang namanya anugerah, saudara. Inilah yang namanya anugerah. Dan peringatan Yesus ini sebenarnya mengandung anugerah bahwa semua akan diampuni jika engkau mau menerima Yesus. Tapi jika engkau menolak, engkau menolak karya Roh Kudus dan dalam kesadaran menerima pengampunan dan bertobat, di sanalah tidak ada jalan untuk pengampunan. Nah, yang saudara, yang kedua, Yesus melanjutkan ya. Jadi kita tidak berhenti di soal kata diampuni dan tidak diampuni, tapi kita melihat ya, Yesus kemudian memberikan peringatan kedua kepada orang-orang yang mendengar dia, termasuk orang-orang Farisi. Dan Yesus mau menekankan, bukan soal kata-katamu. Bukan soal kata-katamu yang membuat engkau diindikasi menghujat Roh Kudus. Bukan karena kata-katamu menghina Roh Kudus, menghina aku anak manusia, melainkan, nah, Yesus berkata, antara kata dan hati itu saling berkaitan. Yesus berkata, dari mau lihat buahnya. Kalau buahnya busuk, itu berarti pohonnya busuk. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Sehingga Yesus memberikan peringatan di sini, bukan ubah kata-katamu, bukan ngerem mulutmu, tapi hatimu tetap sama. Nah, saudara, kita sering kali meremehkan ya kata-kata dan isi hati kita. Kalau kita misalnya berkata suatu kali melukai orang ya, kita sering berkata, aduh sorry, aku nggak maksud sungguhan, aku nggak maksud gitu, maksudku baik loh sebenarnya, maksudku tuh begini, kita klarifikasi. Tapi setelah itu, ya kita minta maaf, aduh maafkan ya sorry, aku nggak maksud gitu loh, maksudku tadi itu baik loh, aku hilaf loh. Tapi setelah itu ya kita mengulangi lagi. Setelah minta maaf, lalu kita membela diri. Saudara, kita tahu betul, itu bukan hati orang yang sungguh-sungguh menyesal. Hati orang yang menyesal, kata-katanya akan mengikuti. Sehingga kalau kita sering bergumul dengan kata-kata kita, itu justru menunjukkan hati kita bermasalah. Dan ini bukan soal praktis saja, tapi yang lebih esensi lagi, saudara. Dalam hal ini, saudara, Yesus mau berkata bahwa, hai orang-orang Farisi yang penuh ilmu, engkau menghujat Roh Kudus bukan dengan perkataan, tapi itu mencerminkan isi hatimu. Tapi buat kita hari ini, saudara, ini peringatan anugerah. Karena Yesus berkata, keselamatan dari dirinya. Keselamatan yang ia sediakan. Itu cukup untuk mengampuni dosa apapun yang kita perbuat. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Bagaimana dengan dosa menghujat Roh Kudus ini? Nah, ini adalah dosa, kita bisa kategorikan, dosa yang dilakukan oleh orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga mungkin ada pertanyaan ya, kalau begitu aku mungkin nggak ya menghujat Roh Kudus? Kalau dulu aku belum percaya sama Tuhan, lalu sekarang percaya sama Tuhan, dulu aku menghina Tuhan, menghina Roh Kudus, itu menghujat bukan? Perhatikan, menghujat itu bukan soal kata-kata. Tapi itu soal satu set rangkaian, di dalam pengetahuan, di dalam kesadaran, di dalam menganggap ini setan, sehingga kita tidak mau mendekat, dan tidak mau bertobat, dan tidak menerima pengampunan. Itulah menghujat Roh Kudus, menolak karya Roh Kudus.
Sehingga kalau kita hari ini khawatir, saudara, apakah kita mungkin telah melakukan dosa menghujat Roh Kudus? Itu justru tanda bahwa kita tidak melakukannya. Orang yang menghujat Roh Kudus itu sudah berada pada situasi engkau akan mau bertobat lagi. Sehingga berbahagialah kalau kita yang gelisah, gila, aku dulu sering ngomong jelek loh tentang Tuhannya. Yang sekarang aku jadi Kristen, dulu mungkin belum Kristen. Itu aku menghujat Roh Kudus nggak ya? Aku diampuni, saudara. Bahkan jika saudara bergumul hingga hari ini, puji Tuhan, itu justru tanda saudara tidak melakukannya. Sebab menghujat Roh Kudus bukan soal kata-kata, tapi soal rangkaian kehidupan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi perhatikan, kita diselamatkan itu memang oleh iman semata-mata. Tapi iman yang sejati itu tidak pernah sendiri. Iman sejati itu selalu berwujud dalam soal kata dan karya. Tingkah laku, tutur kata dan karya, itu mesti muncul. Jadi kita nggak bisa bilang, ya pokoknya hatiku percayalah Tuhan lihat hati. Lihat hati, tapi tindak tanduknya nggak ada. Kata-katanya nggak mencerminkan, saudara. Hati itu pasti tampak keluar. Sehingga Yesus berkata di sini, engkau mau mengubah perilakumu mulai dari apa? Pohonnya harus baik, kalau mau buahnya mau baik. Artinya yang Yesus mau ubah itu bukan soal perilaku, tapi soal hati ini yang mati dan dihidupkan kembali, diperbaharui. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga dosa menghujat Roh Kudus ini esensinya adalah apa? Esensinya adalah orang yang menolak karya Roh Kudus untuk mempertobatkan. Karena meskipun dalam kesadaran, di dalam pengetahuan, di dalam pengalaman, mengerti tentang siapa itu Yesus, tapi menganggap Yesus adalah setan. Sehingga tidak mau bertobat, tidak mau menerima pengampunan. Dalam hal ini, saudara, inilah yang disebut dosa menghujat Roh Kudus. Bahkan tanpa label ini pun kita tahu, orang yang tidak bertobat, tidak menerima pengampunan dari Tuhan, adalah orang yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan di surga. Nah, maka clear ya saudara, tentang dosa menghujat Roh Kudus ini. Nah, sekarang kita akan lanjut yang kedua. Kalau begitu, setelah dosa menghujat Roh Kudus yang tak terampuni, ya, sekarang ada dosa yang tanda kutip terampuni. Dosa apakah ini, saudara? Nah, kita akan melihat ya. Yang pertama ada dua, ya, yang disebutkan dalam Alkitab, yang bahkan kita bisa lakukan terus. Dan ini disebutkan di dalam Alkitab dalam yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ya, kita perhatikan ini. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, dosa yang bahkan ini ditujukan kepada orang Kristen ya, ungkapan Paulus ini, janganlah padamkan roh. Dosa orang percaya yang bisa kita lakukan terhadap Roh Kudus adalah yang pertama, kita memadamkan Roh Kudus. Kenapa memakai istilah memadamkan? Karena Roh Kudus sering digambarkan di dalam firman Tuhan itu sebagai api. Sehingga ungkapan memadamkan ini ya setara dengan gambaran api itu ya. Nah, tapi kita lihat ya, memadamkan ini maksudnya apa? Nah, ini konteks nats yang kita baca ini ada sambungannya bukan? Jangan anggap rendah nubuat. Ujilah sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, ini konteksnya begini saudara. Ketika gereja mula-mula zaman perjanjian baru, belum ada firman Tuhan, belum ada Alkitab yang utuh seperti kita hari ini. Sehingga bagaimana orang tahu itu firman Tuhan atau bukan? Pada zaman itu gereja mula-mula, Tuhan memberikan banyak sekali tanda dan mukjizat yang menyertai berdirinya gereja mula-mula. Tanda dan mukjizat itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Sama seperti ketika Yesus datang, perjanjian baru, Yesus memberikan banyak mukjizat dan tanda untuk menunjukkan siapa dirinya. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga menyertai banyak orang percaya dengan tanda dan mukjizat untuk menunjukkan kepada dunia dari mana gereja ini berasal. Ini juga dari Tuhan. Nah, sehingga cara Tuhan mengajar ketika itu, salah satu tanda karunia mukjizat adalah lewat nubuat. Ada orang-orang yang bisa berkarunia bernubuat dari Roh Kudus, mengajar firman Tuhan. Nah, tetapi nubuat seperti ini standarnya apa? Bagaimana tahu baik dan benar, salah atau kelirunya? Salah dan kelirunya itu bagaimana tahu? Taunya begini, makanya Paulus berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Surat-surat Paulus karenanya, pengajaran-pengajaran dari para rasul yang diedarkan, yang bahkan kita hari ini punya surat-surat dalam perjanjian baru itu sebenarnya tidak utuh, tidak lengkap, tapi itu sudah cukup untuk memandu kita sebagai firman Tuhan yang sempurna ya. Nah, ketika itu orang harus menguji apa yang diajarkan. Siapapun yang mendapatkan nubuat itu dan mengajarkannya, itu harus diuji. Tapi prinsipnya begini, jangan padamkan roh ini dipadankan dengan jangan anggap rendah nubuat-nubuat.
Jangan meremehkan pengajaran firman Tuhan. Hari ini mungkin sudah tidak ada nubuat-nubuat yang sangat menonjol seperti pada zaman itu. Mengapa? Karena nanti kita akan lihat ya, lebih lanjut soal tentang bahasa roh, kepenuhan roh, dan selanjutnya ini ada semua dengan prinsip bagaimana kita memahami, menafsirkannya, apa yang terjadi pada zaman gereja mula-mula. Nah, saudara, jangan anggap rendah nubuat. Itu merujuk kepada kira-kira kalau hari ini ya, aplikasinya adalah ini seperti kalau kita meremehkan firman Tuhan. Kita nggak peduli pada firman Tuhan. Kalau kita dengan firman Tuhan, kita mungkin lebih sering berkata, wah, khotbahnya cocok. Cocok buat si A. Cocok buat si B. Aduh, semoga dia dengar, lalu dia bertobat. Syukur-syukur kalau dia dengar, dia bertobat. Tuhan ubahkan hidupnya. Saudara, kalau ada mental seperti ini, saudara, ini adalah gejala orang yang memedamkan roh. Firman Tuhan dikenakan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Kita nggak peduli firman Tuhan. Kita suka dengar firman Tuhan, mungkin. Tapi firman Tuhan itu bukan untuk hidup kita. Untuk orang lain. Kita pilih-pilih pengkhotbah. Ya, memang ada pengkhotbah yang bertalenta, ada pengkhotbah yang biasa-biasa saja, ada firman Tuhan yang isinya dalam, ada isinya dangkal, ada yang gampang dicerna, gampang didengar karena lucu, menyenangkan, ada yang sulit karena terlalu teknis. Tapi saudara, apapun itu, kalau kita menilai berdasarkan selera saudara, ini menyedihkan. Karena kita menutup hati untuk diubah oleh firman. Dan inilah yang dimaksud dengan memadamkan roh, menganggap rendah nubuat, entah karena yang menyampaikan, entah karena isinya, entah karena selera kita. Saudara, memadamkan roh hari ini adalah dosa yang bisa kita lakukan karena kita tidak menganggap penting firman Tuhan. Mungkin karena merasa sudah tahu, merasa kawakan, merasa kita sudah veteran, bukan orang Kristen baru begitu. Kita tidak punya minat, kita lebih banyak bacaan-bacaan motivasional yang lain, ada banyak bacaan menarik yang ya tentang moral, motivasi, kita merasa bijaksana dan orang banyak minta pendapat kita sehingga firman Tuhan, kalahlah sama pengajaranku. Ini prinsip mah umum mah. Saudara, jika mental kita seperti ini, inilah disebut dengan memadamkan roh. Kita menutup kesempatan untuk Roh Kudus untuk membentuk hidup kita. Tapi kita tidak mungkin betul-betul mematikan Roh Kudus. Karena yang membuat kita percaya kepada Roh Kudus adalah ya Roh Kudus sendiri. Sehingga dosa ini saudara, tanda kutip makanya disebut dosa terampuni, bukan karena dosa ini ringan. Melainkan dosa ini bukan sesuatu yang akan terjadi permanen pada kita yang percaya pada Tuhan. Nah, yang kedua saudara, ada yang disebut sebagai mendukakan roh. Mendukakan roh, Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ada sambungannya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikan saudara. Bagian ini, nah memang kalau baca bagian ini saja kurang kelihatan ya. Ini konteksnya ini berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus, kesatuan gereja, kesatuan orang-orang percaya. Dan ketika Paulus berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus, ini berbicara tentang hal yang berlawanan dengan kemauan Roh, kemauan Yesus, yaitu agar orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu bersatu. Ingat doa Tuhan Yesus? Agar murid-muridnya menjadi satu. Dan di sini juga di Efesus juga ini konteksnya tentang menjadi satu. Dan baru kita melihat tadi ayat yang berikutnya ya. Apa yang merusak persatuan? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Apa yang membuat persatuan itu bisa terjadi? Ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Dan ini lagi-lagi dalam konteks relasi, saudara. Waktu kita dimenangkan oleh Tuhan, kita bukan menjadi rohani sendiri. Kita selalu di dalam komunitas, tetapi di dalam komunitas orang percaya, saudara. Kita akan menemukan yang namanya luka, saling menajamkan, saling melukai. Bukan karena kita sebenarnya sengaja ya. Inilah masih ada residu sisa dosa di dalam diri kita. Tapi poinnya begini, ketika kita menolak untuk saling mengampuni, saling mengasihi, saling memaafkan, kegeraman kita, kepahitan kita, fitnah, itu merajalela. Inilah yang mendukakan Roh Kudus, hal-hal yang memecah belah,
yang tidak membuat komunitas ini semakin tampak seperti Tuhan, tapi malah semakin tampak seperti setan. Itu amat mendukakan Roh Kudus. Dan betapa kita sering mendengar kisah-kisah orang-orang yang kecewa di gereja, karena menemukan, gereja ini orang-orangnya, rohaniwannya ini pendetanya, penginjilnya. Saudara, kita menjadi batu sandungan. Tapi saudara, ini bukan untuk menaruh beban berat, pikulan dosa di pundak kita. Melainkan ini menandakan semakin kita butuh anugerah Tuhan. Bahkan mungkin bukan cuma kita yang membuat orang tersandung, jangan-jangan kita juga merasa tersandung dengan kehidupan orang lain. Tapi begini saudara, justru karena kita tahu kita ini manusia berdosa, dan kita percaya kepada Tuhan bukan karena orang, meskipun kita bisa bermula dari sana. Ada orang baik, ada orang tertentu yang mengajak kita, tapi pada gilirannya, kita bertumbuh dan kita percaya kepada Tuhan. Kita beribadah karena Tuhan. Karena itu jangan mau menjadi kecewa, meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, hanya karena alasan aku kecewa pada orang, pada si A, pada si B. Kecewa itu tidak terhindarkan. Tapi memilih untuk mendukakan Roh Kudus dengan menyebarkan isi hati kita, menjelek-jelekkan. Jarang ya ada orang meninggalkan satu tempat tanpa menjelek-jelekkan. Saudara, ini dosa yang bisa kita lakukan? Bisa. Tapi ingat saudara, anugerah Tuhan melampaui dosa kita. Jika kita menyadari hari ini, saudara, ini adalah hal yang sering kita gumulkan, kita nggak tertarik pada firman Tuhan. Ini cocok untuk orang lain, bukan untuk diriku. Topik ini apa? Aku udah ya ini bagian kuatku nih. Kalau topik ini ya mungkin cocok buat si A. Ini aku udah jago. Kalau topik ini, ini baru relevan dengan aku, saudara. Firman Tuhan relevan untuk setiap posisi situasi hidup kita. Jika ada situasi yang kita rasa tidak relevan, mungkin di sanalah saudara, seringkali di sanalah, di titik di mana kita merasa kuat, seringkali di sanalah kita akan menjatuh. Maka saudara, dosa terhadap Roh Kudus ini memadamkan dan mendukakan ini, berkaitan dengan firman Tuhan, dan berkaitan dengan kesatuan tubuh Kristus, biar menjadi perhatian kita khusus sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dikuduskan, supaya kita tidak terus memadamkan dan mendukakan Roh Kudus. Nah, saudara, sampai di sini pembahasan kita mengenai dosa terhadap Roh Kudus. Dosa tak terampuni dan dosa orang percaya terhadap Roh Kudus. Menghujat, memadamkan, dan mendukakan. Kita sudah tahu apa bedanya ya. Yang satu dilakukan oleh orang yang belum percaya, yang satu itu dilakukan oleh orang yang sudah percaya. Satu tidak terampuni oleh karena membuatnya tidak mau menerima pengampunan Tuhan, dan yang satu itu dilakukan di dalam kelemahan kita yang masih di tubuh yang berdosa. Ingat, manusia baru itu seperti kita direnovasi. Masih ada struktur yang lama. Sehingga sangat wajar kita bergumul. Karena itu semakin kita bergumul, semakin kita butuh bersandar pada anugerah Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan secara cepat, saudara, kita akan membahas mengenai fenomena Roh Kudus. Karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya ya. Yang pertama, tentang baptisan, bahasa, dan kepenuhan Roh Kudus ya. Nah, fenomena Roh Kudus, saudara, akan kita lihat. Yang pertama itu tentang baptisan, yang kedua kepenuhan, yang ketiga bahasa, dan kita akan mulai dari baptisan. Baptisan Roh Kudus, saya akan mulai dengan pandangan yang sangat populer ya, yang disebut dengan versi penafsiran second blessing. Second blessing ini maksudnya kira-kira begini. Kan waktu kita percaya kepada Tuhan, lahir baru, nah itu karya Roh Kudus pertama di hidup kita kan, melahir barukan. Nah itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua adalah setelah kita lahir baru menerima keselamatan, mesti ada diikuti, nah ini dengan second blessing, pengalaman kedua, dipenuhi Roh Kudus yang ditandai dengan, ya ini yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Jadi, ada baptisan fisik, ada baptisan Roh Kudus. Ada lahir baru, ada baptisan Roh Kudus. Dan ini dibedakan ya. Nah, ini biasanya kaitannya begini. Kalau taunya bagaimana? Sudah dibaptis oleh Roh Kudus apa belum? Taunya bagaimana? Taunya adalah, wujud yang kelihatan adalah bahasa roh. Nah, saudara, ini ada kaitan semua ya. Dan juga nanti soal kepenuhan roh. Ini saling terkait ya. Kalau sudah dibaptis oleh roh, tandanya adalah bahasa roh. Itu adalah tandanya kamu juga dipenuhi oleh roh. Nah, saudara, dari mana penafsiran seperti ini berasal? Nah, kita akan lihat pertama-tama ya, bagaimana kita memahami tentang baptisan roh ini. Kita akan merujuk pada nats Alkitab ya.
Yang pertama ya, pengalaman Pentakosta. Nah, jadi bagaimana tahu bahwa orang kalau sudah percaya lahir baru harus menerima Roh Kudus, dibaptis oleh Roh? Ya, lihat nih pengalaman di Pentakosta tuh. Para murid itu yang menerima Roh Kudus kan, dan 3.000 orang juga waktu itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Jadi, kalau orang percaya lahir baru harus menerima Roh Kudus. Kemudian disebutkan ada beberapa peristiwa-peristiwa khusus dalam Kisah Para Rasul terutama tentang orang yang belum percaya atau yang percaya kemudian menerima Roh Kudus. Misalnya, ada orang-orang Samaria, mereka bertobat baru, mereka percaya pada Yesus. Lalu ketika ditanya apakah sudah menerima Roh Kudus, mereka bilang, belum menerima Roh Kudus. Setelah itu didoakan, ditumpang tangan, turunlah Roh Kudus, kemudian mereka berbahasa roh. Tuh, itu tandanya bahwa kalau sudah bertobat sekalipun jadi murid Yesus, perlu minta diturunkan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Nah, ini peristiwa yang kedua. Yang ketiga yang populer adalah pertobatan Cornelius. Seorang yang kafir, orang Roma, bertobat. Seisi rumahnya, mereka kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus di hadapan Petrus. Tuh, itu menerima curahan Roh Kudus juga, baptisan roh kan katanya begitu ya. Dan yang keempat, itu ada orang Kristen yang berbahasa roh. Nah, ya, setelah menerima Roh Kudus. Ini disebut murid-murid ya dalam Kisah Para Rasul 19 dan ini yang sering banget dipakai. Ini mungkin nats andalannya ya. Mereka berbahasa roh. Itu langsung kelihatan setelah mereka menerima Roh Kudus, langsung berbahasa roh. Didoakan ya dibaptis Roh Kudus. Ditanya, "Kamu sudah dibaptis belum?" Sudah. Sudah dibaptis Roh Kudus? Hah, Roh Kudus itu apa? Belum. Baru dibaptis Roh Kudus lagi. Nah, ini orang percaya, belum menerima baptisan Roh Kudus, dibaptis, kemudian berbahasa roh. Nah, saudara, kita kan lihat ya, bagaimana melihat 4 bagian yang sering ditafsirkan sebagai pengalaman bahwa selain lahir baru, kita mesti dibaptis roh secara khusus. Nah, kita akan lihat, saya upayakan cepat ya. Yang pertama, pengalaman Pentakosta ini, saudara. Ini sebenarnya adalah pengalaman yang sangat spesifik tentang kelahiran gereja. Ini pengalaman yang terjadi sekali untuk selamanya dalam sejarah. Ini peristiwa yang khusus, yang tunggal, dan nggak mungkin terulang lagi. Karena pengalaman ini adalah tanda khusus dimulainya zaman baru, zaman gereja, zaman Roh Kudus. Semua orang akan mendapatkan karunia, bukan lagi orang-orang tertentu yang mendapatkan nubuat, yang mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan. Semua orang akan dapat akses ini. Ini zaman gereja, tidak perlu perantara lagi. Semua orang di dalam nama Yesus bisa datang kepada Tuhan. Sehingga ini adalah peristiwa yang khusus dan bukan dijadikan patokan. Lagian, saudara, bahasa roh yang ditunjukkan di sini pun berbeda dengan bahasa roh yang seringkali hari ini dipraktekkan. Ya. Nah, yang kedua, pengalaman para petobat baru di Samaria. Nah, sayang sekali ini sebenarnya bagian yang perlu kita teliti secara mendalam, tapi karena kita tidak bisa baca, tapi secara ringkas saja saya sampaikan, saudara. Ini kan kisah tentang orang-orang Samaria yang sudah percaya, tapi mereka belum menerima Roh Kudus, kemudian mereka dilayani oleh Filipus kan. Kemudian Petrus dan Yohanes datang, menumpangkan tangan, memberikan mereka Roh Kudus. Nah, kenapa? Mereka sudah percaya pada Yesus, kenapa belum menerima Roh Kudus? Ini memang susah kita jawab, tetapi penafsiran yang cukup bertanggung jawab kira-kira begini, saudara. Pemberian Roh Kudus ya, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, sama seperti kedatangan Yesus dipenuhi dengan tanda dan mukjizat untuk membuktikan siapa dirinya, menjadi penanda. Jadi bukan mukjizatnya yang dipentingkan, mukjizat hanya tanda. Yang penting itu adalah siapa yang tandakan Yesus. Roh Kudus pun demikian. Roh Kudus ini adalah yang ditandakan. Bukan kuasanya. Bukan mukjizatnya, bukan soal bahasa rohnya, bukan fenomenanya. Tapi fenomenanya itu adalah tanda tentang siapa yang berkarya, yang bekerja di sini. Untuk menunjukkan bahwa gereja ini betul dari Tuhan. Ya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, pasal 1 ayat 8 berkata bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kamu, para rasul ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah karunia yang khusus bagi para rasul dan orang-orang percaya, tapi konteks ketika itu adalah para rasul menjadi saksi Tuhan, penginjilan ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang kita lihat ya, berkaitan dengan Samaria ini, saudara. Orang Samaria ini adalah orang yang ditolak oleh orang Yahudi.
Kita memang tidak tahu mengapa Tuhan menunda memberikan Roh Kudus langsung kepada orang Samaria yang sudah percaya itu. Tapi bisa jadi ada kemungkinan begini. Tuhan sedang mau menunjukkan kepada para rasul ya, yang dia berikan kuasa ini untuk melihat bahwa orang Samaria pun adalah bagian yang dipilih oleh Tuhan menjadi gereja untuk diselamatkan. Karena sebelum ini terjadi, sebelum peristiwa ini terjadi ya, orang Yahudi itu memang sangat sektarian. Mereka pun bahkan menjadi gereja orang Kristen, mereka pun ya masih otomatis hanya berkumpul dengan orang-orang Yahudi dan tradisi Yahudinya nggak dibuang. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, penundaan di sini sepertinya ini untuk menunjukkan kepada orang-orang Yahudi Kristen bahwa tidak ada lagi permusuhan. Tidak ada yang Tuhan musuhi. Apa yang Tuhan perdamaikan tidak boleh kamu musuhi. Dan kita juga melihat ya, antara iman dan penerimaan Roh Kudus, pemisahan ini ya, antara iman antara orang Samaria yang percaya, kemudian diberikan Roh Kudusnya ini belakangan. Ini dalam Alkitab. Ini cuma terjadi satu kali catatan seperti ini. Jadi bukan hal yang dua kali. Dan saya mengakui membaca banyak tafsiran bagian ini memang tidak ada bagian yang cukup memuaskan, karena ini memang bagian yang kita tidak tahu, tapi kita bisa menduga. Nah, ini namanya penafsiran, tapi kenapa kita bisa sebut bertanggung jawab? Karena meskipun catatan ini cuma satu bagian, tapi kita bisa melihat gambaran utuhnya. Gereja itu dibangun di atas para rasul. Rasul yang diminta untuk datang diutus kepada orang Samaria ini. Filipus kan sudah menginjili mereka. Kenapa Filipus tidak memberikan Roh Kudus kepada mereka? Karena Filipus bukan rasul hari itu. Konteks hari itu. Rasullah yang menjadi dasar pendirian gereja. Nah, sehingga alasan inilah yang membuat kita tidak bisa memakai pengalaman petobat baru dari Samaria sebagai alasan untuk menyatakan orang setelah bertobat harus mendapatkan baptisan Roh Kudus lagi. Karena ini satu peristiwa ini aja. Kemudian yang ketiga, pengalaman pertobatan Cornelius dan seisi rumahnya. Nah, ini justru kebalik sebenarnya. Karena, saudara, Cornelius ketika bertobat mendengar firman Tuhan, nah kita bisa sebut setelah dengar firman Tuhan mereka bertobat. Mereka langsung berbahasa roh waktu itu. Berarti bisa dikatakan, ketika mereka bertobat, mereka langsung ketika saat itu juga itu bersamaan mereka tanpa jeda, nggak ada penundaan. Bersamaan terjadi, Cornelius dan si rumahnya itu menerima Roh Kudus. Nah, sehingga ini tidak bisa jadi patokan ya untuk berkata, wah ini ada baptisan roh yang kedua. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir yang saya tunjukkan di sini, ada orang Kristen. Nah, ini adalah murid Apolos. Nah, dia belajar dari Apolos, kemudian menjadi orang percaya. Kemudian setelah ditanya, kamu sudah dibaptis Roh Kudus belum? Mereka bilang, Roh Kudus, kami bahkan belum pernah dengar siapa itu Roh Kudus. Nah, saudara, di sini bagian ini justru menunjukkan mereka ini sebenarnya bukan orang Kristen. Mereka bukan orang percaya. Mereka ini adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Mereka percaya kepada baptisan Yohanes Pembaptis, baptisan mempertobatkan mereka, tapi mereka belum kenal Yesus. Mereka belum kenal Roh Kudus. Sehingga setelah mendengar ungkapan ini, Paulus langsung menginjili mereka. Memberitahu, mengajar tentang Yesus. Dan Apolos yang, walaupun dia seorang pengkhotbah ulung, dia kemudian juga diajarkan oleh Priscilla dan Aquila dan dilengkapi pemahaman imannya. Nah, sehingga saudara, kisah ini bukan menjadi kisah penanda bahwa tuh kan, setelah percaya, masih perlu lagi nih, belum tentu orang percaya terima Roh Kudus. Dan ini keliru sama sekali. Nah, empat nats yang sering dirujuk ini saudara, menunjukkan bahwa, ini ada yang coret-coret, nggak sengaja mungkin ya, menunjukkan bahwa apa yang kutip dan ditafsirkan sebagai second blessing itu ternyata bukan bagian yang sahih. Karena kisah-kisah ini pun berasal dari kisah-kisah gereja mula-mula. Nah, karena itu kita akan melihat soal baptisan roh itu dalam Alkitab. Apa sih yang diajarkan? Cuma ada 7 kali kata baptisan roh di dalam Alkitab, dan kita akan lihat 4 kali diucapkan oleh Yohanes Pembaptis, dan ini semua berkaitan dengan nubuat mengenai karya Yesus yang akan datang. Baptisan roh adalah karya Yesus. Ya. Yang kedua, Yesus sendiri mengucapkan cuma 1 kali dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, itu menunjuk kepada Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tapi dikatakan di sini, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, bukan oleh Roh Kudus. Jadi
Yang mau dikatakan di sini yang membaptis itu bukan Roh Kudus, tapi yang membaptis adalah Yesus dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ini diungkapkan oleh Petrus, tapi ini kaitannya cuma dalam mengingat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga satu-satunya bagian buat kita untuk bisa menafsir tentang apa itu baptisan roh menurut pengajaran Alkitab, yang bukan hanya dari narasi awal gereja berdiri yang banyak disertai dengan tanda. Itu adalah dari surat Paulus 1 Korintus 12 ayat 13. Nah, saya bacakan secara singkat ya. Sebab dalam satu roh kita semua, orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun yang merdeka, itu telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, saudara, Paulus di sini menyamakan antara orang yang melayani Kristus, yang dipanggil untuk melayani, dan sekaligus yang berseru kepada nama Yesus. Jadi pelayanan, pertobatan, dan penyerahan hidup itu dimasukin dalam satu kemasan, baptisan. Nah, baptisan Roh Kudus ya. Karena itu baptisan, menurut Paulus di sini bagian ini ya, itu sebenarnya bukan pengalaman kedua, tapi itu justru pengalaman pertama. Ketika percaya kepada Tuhan, hati diubahkan untuk melayani, untuk menyembah Tuhan, bertobat. Itulah baptisan Roh Kudus. Bukan pengalaman kedua. Bukan second blessing. Ini adalah first blessing. Yang pertama dan yang utama. Nah, yang kedua, ini dalam bahasa Yunani, ini sorry agak teknis ya, tapi saya berusaha sederhanakan begini. Kata di dalam satu roh kita semua telah dibaptis, ini dalam grammar bahasa Yunani, ini adalah auris pasif ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris, ini bukan memakai bentuk present ya, bukan sesuatu yang terjadi berulang-ulang ya, bukan terjadi terus-menerus ya. Ini juga bukan perintah, ini bukan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi kata dibaptis di sini itu menunjukkan kepada satu hal yang sudah pernah terjadi dan dilakukan dan tidak dilakukan lagi. Mestinya kalau baptisan Roh Kudus itu adalah peristiwa yang harus terjadi setelah kita percaya, mestinya kan gramarnya bukan seperti ini. Mestinya pakai sesuatu yang akan dilakukan lagi, masa yang akan datang. Atau ini mestinya memakai bentuk perintah. Ingat ya, setelah kamu bertobat, kamu harus tambah ini ya. Tapi ternyata di sini tidak. Sehingga kita bisa memahami nats ini, saudara, dari struktur bahasa maupun kalimat ini, rangkaian kalimat Paulus ini sebagai pengalaman. Di baptis Roh Kudus adalah pengalaman yang terjadi satu kali. Ketika kita percaya kepada Tuhan, terjadi berbarengan dalam hal pengalaman kita. Kita bertobat dan percaya kepada Yesus. Kita semua punya Roh Kudus. Jadi saudara tidak perlu dibingungkan. Saudara sudah punya Roh Kudus belum? Belum ya, ragu ya. Ini belum. Sini didoakan dulu. Mana tandanya punya Roh Kudus? Nah, tanda utama punya Roh Kudus. Maka kita akan lihat nanti pelajaran yang setelah ini, saudara. Itu bukan soal bahasa roh. Tapi justru buah roh. Nah, tadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, baptisan Roh Kudus, kesimpulannya, kita menerimanya bersamaan dengan kelahiran kembali. Yang kedua, itu terjadi hanya satu kali dalam sejarah Pentakosta, itu sebagai simbol lahirnya gereja Tuhan. Tapi dalam pengalaman kita pun, yang percaya, itu pun juga terjadi satu kali ya. Kemudian, baptisan Roh Kudus, pengalaman yang terjadi bersama dengan kelahiran kembali. Dalam sejarah, ini terjadi lewat pengalaman Pentakosta. Yang ketiga, ini selalu berkaitan dengan pemberitaan Injil. Kita sudah lihat tadi dalam Kisah Para Rasul ya. Kenapa Roh Kudus itu diberikan kepada orang Samaria dengan ada jeda, ini selalu tujuannya untuk pemberitaan Injil. Gereja akan didirikan. Orang Yahudi, orang Samaria perlu tahu. Bukan lagi musuh. Cornelius pun demikian. Bahkan Cornelius itu terjadi bersamaan ya, tanpa jeda, bukan? Yang keempat, baptisan Roh Kudus dan bahasa lidah atau bahasa roh. Kita juga sudah melihat itu bukan sesuatu yang selalu terjadi berbarengan. Pengalamannya berbeda-beda. Bukan setelah baptisan roh, kemudian berbahasa roh. Nggak selalu seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat tentang kepenuhan roh dan bahasa roh ya, setelah ini ya. Kepenuhan roh kudus sering dikaitkan dengan tanda orang juga berbahasa roh ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Nah, ini sering bagian yang tentang kepenuhan Roh Kudus ya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan
roh. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kepenuhan roh di sini jelas ya, dikontraskan dengan mabuk oleh anggur. Kalau kita minum anggur, kita mabuk, kita dikuasai seluruhnya. Pikiran kita, hati kita, semua keluar, ngelantur kan, kita nggak kontrol lagi kan. Makanya kalau mau bikin orang jujur, kasih dia mabuk ya. Semua akan keluar. Nah, tapi dikontraskan dengan penuh roh. Maksudnya apa? Ketika kamu dipenuhi oleh roh, yang ngontrol kamu itu bukan kemabukanmu. Yang ngontrol kamu adalah, yang ngontrol kita adalah Roh Kudus. Sehingga justru bukan lepas kontrol, bukan out of control, itu justru menjadi terkontrol. Dan lihat, ini hendaklah, ini adalah sebuah perintah. Dan ini gramarnya ya. Ya, sederhananya ini adalah peristiwa yang berulang. Jadi bukan ngomong satu kali setelah dipenuhi roh, setelah dibaptis oleh roh, kamu dipenuhi roh, kamu berbahasa roh. Bukan satu kali, ini berulang. Dan yang dipenuhkan di sini adalah penuh dengan firman Tuhan. Dikontrol oleh firman Tuhan. Nah, memang kita tidak melihat nats ini secara lebih lanjut, spesifik. Ini saya cepat saja, karena biasanya fenomena yang paling sering jadi polemik pembahasan adalah tentang bahasa roh. Bagaimana? Oke, kalau kita berkata sekalipun baptisan roh itu mungkin bukan pengalaman kedua. Itu pengalaman bersamaan ketika kita lahir kembali, saat itulah, kata Paulus ya, kita dibaptis oleh roh. Kalau begitu, bagaimana dengan bahasa roh? Mengapa ada gereja yang berbahasa roh? Mengapa ada yang tidak? Saudara, dari penjelasan tadi sebelum kita ke bahasa roh, sebenarnya sudah menjadi jelas. Gereja yang menafsirkan second blessing, baptisan roh, ditandai dengan bahasa roh adalah sebuah kewajiban, karena seperti itulah gereja mula-mula. Polanya wajar. Mereka menganut pentingnya dominasi dan keutamaan bahasa roh sebagai tanda dibaptis oleh roh. Maka mereka pakai juga dalam ibadah mereka. Tapi mengapa gereja kita misalnya tidak melakukan hal itu? Nah, yang pertama sudah jelas. Karena cara kita menginterpretasi tentang peristiwa gereja mula-mula, kaitan antara baptisan roh, kelahiran baru, dan bahasa roh, tidak seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa tidak? Begini. Pertanyaannya lagi, apakah semua orang berbahasa roh? Nats yang sering dikutip, yang sering dijadikan landasan untuk menekankan perlunya berbahasa roh sebagai tanda dibaptis roh, dan ini wajib, pengalaman yang wajib adalah Markus 16 ayat 17 ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, ini bahasa baru ini. Bahasa roh. Padahal saudara, bahasa roh itu ada dua bentuk kan. Itu bahasa yang ada di bumi, seperti bahasa ketika Pentakosta. Semua orang mengerti. Ngomongnya satu, tapi semua orang mengerti. Ya kan? Yang kedua adalah bahasa yang memang tidak dikenal di bumi. Yang bunyi-bunyiannya tidak jelas itu bahasa apa. Nah, untuk bahasa yang kedua ini, itu kan nggak pernah dipelajari, nggak pernah diajarkan, nggak pernah dipahami sebelumnya. Sehingga dalam Alkitab itu pun butuh ada penafsir. Ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh. Tapi orang-orang yang mengutip bagian ini seringkali cuma sepotong ayatnya, dan sepotong soal pemahaman bahasa rohnya. Padahal ini ayat ini ada lanjutannya. Berkata bahwa mereka yang memegang ular, ya, ini tanda menyertai orang percaya loh ya, berbahasa baru tadi, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tapi bahasa roh yang ditekankan sebagai keutamaan. Megang ular, minum racun, menyembuhkan orang, semua orang, itu bukan jadi keutamaan, itu menjadi karunia yang khusus. Kenapa begitu? Kenapa penafsirannya milih-milih? Nah, ini inkonsistensi dalam interpretasi. Yang kedua, konsistensi dalam penggunaan bahasa roh yang dijelaskan dalam Alkitab pun, gereja mula-mula. Dipakai memang untuk mengajar. Sama posisinya dengan bernubuat. Tapi perlu ada penafsir. Dan ada aturan keteraturannya. Sangat berbeda bukan dengan praktek yang dilakukan, yang sifatnya hanya mengucapkan tanpa mengerti, yang sifatnya amat emosional dan transendental, dan seringkali justru nggak terkontrol. Ya, tiba-tiba keluar begitu, aku nggak bisa kontrol. Padahal dalam gereja mula-mula, ketika orang ingin berbahasa roh, itu dibatasi maksimal 3 orang. Itu berarti orang yang mau ngomong pun, dia bisa nahan. Dan ingat kepenuhan roh tadi, bukan seperti orang mabuk yang tiba-tiba keluar, melainkan terkontrol oleh roh.
terkontrol oleh firman Tuhan. Sehingga bahasa roh bukan pengalaman yang ketika digunakan dalam pengalaman bergereja. Itu posisinya adalah seperti pengkhotbah, seperti mengajar firman. Dan kenapa hari ini kita tidak melakukan itu lagi? Karena tadi interpretasi pertama kita adalah bahasa roh, baptisan roh, dan lahir baru. Ini polanya bukan tunggal. Dan dalam konteks gereja mula-mula ini lebih kepada penginjilan. Dan hari ini kita punya firman Tuhan, itu cukup. Yang kedua, tidak semua orang berbahasa roh. Ini karunia yang, ya seperti namanya karunia, bukan untuk dipelajari. Tapi Tuhan beri sesuka hatinya. Kita bisa minta? Bisa. Tapi Tuhan mau memberi atau tidak? Itu namanya kehendak Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga kesimpulannya adalah, waktu kita bicara tentang baptisan roh, kepenuhan roh, bahasa roh, ini bukan bicara soal kita hebat. Kita punya sesuatu. Kita jadi supranatural melebihi orang lain. Tapi ingat, semua fenomena ini membawa muaranya adalah kepada Injil. Agar Yesus dinyatakan. Lewat hidup kita, karunia melayani kita, hidup kita, buah roh kita, itu membuat Injil dinyatakan. Ini bukan tentang saudara dan bukan tentang saya. Ini tentang Yesus. Sehingga fenomena ini hebat. Bukan untuk menunjukkan kita punya sesuatu. Ini menunjukkan siapa yang ditandai oleh fenomena ini. Tuhan. Kalau semakin besar fenomena, semakin yang membuat fenomena ini, itu harus dinyatakan. Bukan pengkhotbahnya, bukan pendetanya, bukan orangnya, tapi Tuhannya. Jika yang terjadi kebalikan, kita patut ragukan. Nah, saudara, pelajaran materi hari ini tentang fenomena dan dosa terhadap Roh Kudus sampai di sini. Silakan, kita punya waktu ya sedikit sekali ya untuk Q&A. Adakah pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Boleh memberikan respon tentang apapun, tentang dosa terhadap Roh Kudus, maupun tentang beberapa fenomena Roh Kudus. Tidak ada? Hari ini memang lebih konseptual ya. Tetapi konsep ini perlu untuk, karena kita akan berhadapan, karena begini, saudara, ketika kita mempelajari dan kita belajar kenapa kita menginterpretasi seperti ini bukan untuk kemudian kita pakai menghakimi interpretasi gereja lain. Perhatikan ini. Sebab, ingat ya, kita akan mendukakan Roh Kudus. Justru jika kita bahkan lebih jahat, lebih keras kepada sesama tubuh Kristus. Gereja yang sejati itu mengakui Allah Tritunggal, mengakui karya Kristus. Dalam hal ini, saudara, kita disebut gereja. Mengenai doktrin-doktrin yang kita bisa sebut itu sekunder, tentang akhir zaman, tentang bagaimana kita menginterpretasi A, B, C, dan D, itu kita mungkin bisa berbeda, dan kita bisa berkata, oke, penafsiran kita lebih bertanggung jawab, atau apapun itu bukan dipakai untuk menghakimi yang lain. Tapi itu dipakai untuk menolong kita bertumbuh dalam apa yang kita yakini. Sehingga, sekali lagi, belajar ini bukan kemudian untuk menghina yang lain. Melainkan justru untuk mengerti kenapa berbeda-beda. Apalagi saudara, kalau belajar tentang sejarah gereja, doktrin gereja nanti, itu akan ada banyak sekali aliran. Dan aliran yang pertama ada itu bukan aliran Protestan. Bukan aliran Reform, Injili. Bahkan dalam Reform dan Injili pun masih ada banyak perbedaan-perbedaan yang tidak esensi sebenarnya. Tapi membuat aliran itu disebut dengan nama-nama yang baru lagi. Karena itu, saudara, ketika kita belajar tentang karya pengudusan Roh Kudus, kenapa part ini ditaruh terakhir, saya menduga adalah karena yang pertama kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa karya pengudusan Roh Kudus itu berhubungan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Semakin serupa dengan Yesus, membawa Injil keluar. Baru kita melihat kepada fenomena-fenomena apa yang terjadi pada kita sebagai orang percaya. Nah, sampai di sini, saudara, materi tentang karya pengudusan Roh Kudus dan tentang fenomena roh. Nah, saya akan pakai waktu singkat, 2 menit ya, untuk melakukan review dari apa yang kita sudah pelajari sejauh ini ya. Saudara, kita sudah belajar tentang karya pengudusan Roh Kudus. Yang pertama itu adalah tentang apa arti menjadi orang kudus. Ingat, menjadi orang kudus itu pertama soal status di hadapan Tuhan, yang kedua soal progres hidup kita,
Yang ketiga adalah soal kesempurnaan nanti di dalam Tuhan. Sehingga saudara orang kudus, iya, saudara orang kudus, saya orang kudus di hadapan Tuhan. Dan kita mau diperbaharui terus. Yang kedua tentang manusia baru. Menjadi manusia baru, manajemennya baru, identitasnya baru, perspektifnya, sudut pandangnya baru. Kita direnovasi total. Dari dalam keluar. Bukan soal tingkah laku saja. Yang ketiga tentang buah roh, kita juga sudah belajar. Buah roh itu semua selalu berkaitan dengan Tuhan, 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 radikal. Jadi bukan soal perbuatan baik kita, bukan soal perilaku kita. Dan ini menyeluruh, holistik. Tidak mungkin ada yang satu tanpa yang lain. Kita tidak bisa milih-milih. Dan yang terakhir, yang hari ini, isu dan fenomena roh, dosa terhadap Roh Kudus itu menyangkut dengan kesadaran penuh tentang siapa itu Yesus, pengalaman penghayatan, tapi tetap mengatakan bahwa ini perbuatan setan. Dan aku tidak mau bertobat, aku tidak mau percaya. Inilah menghujat Roh Kudus. Tanpa pengampunan, tidak mungkin ada keselamatan. Yang kedua, dosa, kita orang percaya memadamkan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus ya. Mari kita berhenti melakukan ini. Dalam anugerah Tuhan, kita semakin cinta firman Tuhan untuk kita, bukan untuk orang lain. Dengar firman Tuhan untuk kita, bukan untuk orang lain. Dan janganlah kita sangat bergumul dengan ini, mendukakan Roh Kudus, merusak kesatuan dalam gereja dengan kegeraman, fitnah, luka. Mari kita justru menunjukkan buah roh, kasih, ramah, saling mengampuni. Dan yang terakhir tentang fenomena baptisan roh, bahasa roh, dan kepenuhan roh tadi sudah menjadi jelas bukan? Bahwa itu adalah pengalaman yang terjadi berbarengan, dan karunia bahasa roh itu bukan karunia untuk semua orang, ada ketentuannya, mengapa itu dipakai dalam ibadah, mengapa tidak, dan semua interpretasi itu sudah disampaikan. Kiranya kita menjadi jelas dan mengerti dengan pertanyaan yang tadi saya sodorkan di awal, itu adalah ujian bagaimana setelah kita belajar, kita bisa mengerti dengan bisa menjawab beberapa pertanyaan. Jadi apa itu bahasa roh? Mengapa ada gereja yang menggunakan bahasa roh dalam ibadahnya, mengapa ada yang tidak? Berkaitan dengan penafsiran tentang fenomena ketika gereja mula-mula berdiri. Dan yang ketiga, apa itu kepenuhan roh dan bagaimana dengan bahasa roh, penggunaannya, nah juga sudah kita singgung. Nah, saudara, EBS kita selesai sampai di sini. Selamat bertumbuh terus dalam pengudusan, biar bukan kepala kita yang makin membesar dengan pengetahuan, tapi hidup kita semakin hari, semakin serupa dengan Yesus. Amin.